Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Setelah sekian lama aku nggak naik Gunung Harta Transport Solution, kali ini aku dari Malang menuju ke Jakarta akan naik bus yang merupakan pelopor armada premium di jalur Malang Jakarta, yaitu GHTS atau Gunung Harta Transport Solution. Dan alhamdulillah kali ini sesuai incaran, yaitu GHTS dengan bodi Jetbus 5 UHD atau Ultra High Deck garapan dari karoseri Adiputro Malang. Yang sebenarnya sih unit ini udah rilis sekitar bulan Januari lalu dan mungkin udah sekitar setengah tahun bus ini jalan. Sempet sih mau nyoba pas awal-awal jalan kala itu, tapi lainnya masih belum paten. Kadang jalan Bogor, kadang jalan Tangerang, jam pagi, jam sore masih belum pasti. Beberapa kali mau pesen unitnya bukan Jetbus 5 UHD, melainkan yang Jetbus 3. Maklum, GHTS ini kan merupakan PO bus yang mengoperasikan unit UHD terbanyak di Indonesia untuk saat ini. Dan pas kebetulan sekarang model UHD seperti ini tuh udah ada produk pembandingnya dari Ungaran. Wah seru nih. Gimana keseruan perjalanan kali ini? Simak sampai habis ya. Akhirnya tiba juga aku di kantornya Gunung Harta yang ada di Jalan Panglima Sudirman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Harta itu sekitar 2 tahun terakhir ini udah pindah di Jalan Sudirman, meninggalkan kantor lamanya yang ada di Jalan Pattimura. Cuman kalau nggak salah di Pattimura itu masih bisa untuk menerima pemesanan tiket aja teman-teman. Nah tadi itu ceritanya aku pesimis bisa ngejar keberangkatan bus ini sekitar jam 3 sore. Karena kan aku sebetulnya dari Blitar tadi mau ngejar bisa dari Blitar itu jam setengah 11, ternyata nggak jalan, adanya setengah 12. Oke lah aku naik yang jam setengah 12. Tapi tadi di daerah Sumber Pucung, itu di perbatasan Blitar sama Malang itu ada perbaikan jalan dan macet parah teman-teman. Awalnya pesimis, ternyata nyampe di terminal Gadang itu jam 2 lebih dikit. Yowes, langsung aja aku pesen Gojek menuju ke sini. Alhamdulillah nyampe. Ini masih satu-satu dulu dan kok ada bis warna biru ya? Padahal kan unit ini biasanya jalan pagi. Oke, habis ini kita akan ambil tiket yang udah aku pesen secara online. Lalu aku mau lihat-lihat kantornya yang baru ini. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang belum tahu kalau Gunung Harta Transport Solution itu kantornya itu baru di tengah-tengah kota Malang, di dekatnya Rampal. Oke? Unit yang GHTS 096 ini unit pameran double decker Jetbus 5 pertama di dunia ya, karena ini kan unit pameran 2023 kemarin ya ketika launchingnya si Jetbus 5. Dia hari ini jadwalnya tukeran sama double decker yang tujuan ke Poris siang jam 14.00 yang seatnya 111 ditukar karena hari ini infonya dia lagi ada maintenance pagi gak keburu, akhirnya ditukar untuk unit yang double decker yang seat 111 dia jalan sore jam 2. Di belakang ini ada GHTS 102 Jetbus 5 juga, Volvo juga, Euro 5 juga. GHTS ini sekarang namanya selain Gunung Harta tronton semua, Gunung Harta tinggi sekali. Double decker. Ini kalau nggak salah tujuan ke Bandung. Tujuan ke Bandung GHTS 102 keberangkatan jam 3. Ini bareng sama bus yang akan aku naikin nanti. Wah, ternyata bus yang aku naiki udah proses masuk nih. Jetbus 5 UHD. Mantep cuy, gagah dari belakang. Dan inilah suasana kantornya GHTS yang baru. Untuk musolanya ada di sebelah sini. Aku mau sholat dulu. Ini parkir 3 bus tinggi-tinggi semua nih teman-teman. GHTS Gunung Harta tinggi semua. Ini dia teman-teman bus yang akan membawa aku menuju ke Jakarta, Pasar Rebo, Gunung Harta Transport Solution GHTS 105. Ini adalah UHD ke-11 mungkin ya. Sekarang itu UHD-nya Gunung Harta, totalnya ada
Saya tak hitungnya 14 berarti 4 unitnya itu yang Jetbus 5 seperti ini, semua pakai sasis Volvo B11R. Ini ganteng banget sih asli, aerodinamis masih dapet. Cuman minusnya nanti ya, aku tak kasih tahu di atas ini teman-teman. Dia memiliki tinggi itu 4 meter, jadi selisih kurang lebih sekitar 15 cm dengan bus double decker yang ada di belakangnya. Penumpangnya cuma ada di atas, yang bawah ini difungsikan untuk kargo atau paket. Bisa kita lihat paketnya tuh buat masukin motor segede apapun bisa. Ngincernya cukup susah sih awal-awal karena dia jalan ke sana kemari dan sempat dibuat rombongan ke Bali. Pas aku mau nyoba dia jalan ke Bali, tapi alhamdulillah sekarang udah paten. Jadi yang UHD pagi, eksekutif Bogor Bubulak pagi sama sore Ciawi itu paten menggunakan UHD Jetbus 5 kalau nggak ada maintenance, kalau nggak ada force major teman-teman. Nah teman-teman bisa catat ya. Untuk pemesanan tiket, aku menggunakan pemesanan online via websitenya GHTS. Pilih kota asal dan tujuan serta tanggal keberangkatan. Langsung muncul tuh beberapa pilihan jam serta unit dan kelasnya bus GHTS. Aku milih di kelas eksekutif Malang Bogor Trans Jawa di jam 15.00 atau jam sore. Tentukan titik naik dan turun serta kalian bisa milih kursi sesuai dengan keinginan kalian selama persediaan masih ada. Karena ini unit UHD, aku milih di seat nomor 2C favoritku. Jangan lupa masukkan identitas kalian ya, termasuk KTP juga. Setelah semua selesai, lanjut bayar deh. Adalah ruang tunggu yang jadi satu dengan toilet di lantai bawah sini. Oh, ini ada akuarium yang gede, terus tempat untuk santai-santai. Ini buat foto-foto estetik nih teman-teman. Kita coba ke ruang tunggu lantai 2. Ini ada playgroundnya. Terus ada smoking room, terus ada playgroundnya. Misalkan kalian bawa anak kecil, jangan khawatir, ada tempat untuk bermainnya. Ini ruang santai-santai. Saya ini berangkat deh kayaknya nih. Iya sih, harusnya udah jam berangkat sih dia, 14.00. Seperti ini teman-teman, asik banget, ada colokannya juga di setiap sudut sini. Jadi kalian jangan khawatir kehabisan daya ketika nungguin. Kayak di pantai cuy. Dan di sini udaranya semilir banget. Orang Bismania bakal seneng nih di sini nih. Lihat bus premium tinggi-tinggi lagi. Sambil duduk-duduk, kalau misalkan merokok bisa merokok juga. Wah, asik banget sih di sini. Bisa kita lihat bedanya double decker dengan UHD. Selisih 15 cm pun juga pengaruh ya. Ya bikin tinggi tuh AC-nya tuh di atas. Kalau AC-nya di belakang kayaknya nggak begitu tinggi-tinggi amat deh. Kalau double decker AC-nya pasti di belakang sini teman-teman. Karena kalau di atas tingginya bakal melebihi 4,15 sesuai regulasi. Ya mundur. Oh iya, aku belum ke tiket sih. Coba tak ke tempat tiket ya. Dan satu lagi teman-teman, untuk Gunung Harta itu misalkan kalian habis dari mana gitu, misalkan dari Bromo nih, dari Bromo jam sampai sini siang, belum sempat mandi. Di sini tuh juga ada disediakan tempat mandi air panas, tapi kalau nggak salah berbayar ini. Aku lupa berapa, nanti aku cantumin ya. Tepatnya di sini. Nah ini, nanti tinggal minta ke sebelah sana kantor, mau mandi gitu, 20.000 apa ya? Tapi lumayan loh teman-teman, tempatnya bersih, enak, ada air panasnya juga. Seperti yang kita tahu, Malang itu kan dingin banget, makanya dengan adanya air panas ini sangat membantu, nyaman banget. Untuk ruang reservasi tiketnya, ini mewah banget cuy. Kita rasanya kayak di lobby hotel gitu. Asli, gokil sih. Gak cuma unitnya yang premium, kantornya pun juga premium cuy. Salaman saya ada Pak Tohar. Oh. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulon tumut nggih. Nun sewu. Nah, ini dia tomatku teman-teman. Kursi nomor 2C. Wah, ini
andalan banget kalau kita naik UHD-nya Gunung Harta. Lihat nih, space-nya, ruangannya longgar banget. Oh. Kampung Rambutan. Oh, bis niki ke Pasar Rebo nggih. Kantore Gunung Harta. Oh nggih, siap. Pasar Rebo terus. Bareng kalih kula nggih. Nggih. Sing jemput ten mriku. Oh ngaten, nggih. Ini dikasih sama teman-teman GHTS. Tepun Bu. Kursi ini nomor pinten jenengan? Yo kirane. Kula anu pilih Anerian. Pen sewu nggih. Nah ini nih yang menurutku yang bisa menjadi catatan buat Adi Putro ya. Ini loh, nggak bisa dikasih leg rest. Sebetulnya bisa sih dengan menghilangkan dashboard di sini. Cuman mungkin Adi Putro mau berpikirnya masalah safety ya. Tapi kalau nggak salah Rosalia itu dihilangin teman-teman ininya yang UHD yang garapan Adi Putro. Jadi ada leg restnya gitu. Kalau ini nggak ada leg rest tapi lumayan longgar sih. Coba kita duduk ya mumpung belum ada orangnya. Ya lumayan sih. Ya walaupun nggak bisa selonjor, tapi setidaknya kita bisa lihat depan. Pulang ke belakang sedikit. Iya kalau ke belakang mentok ini Pak, nggak bisa lewat nanti. Iya. Enggak seumpamanya ini ke belakang jadi. Iya ada. Di sini masih ada. Ada sandaran kaki Pak ya. Siap. Turun mana Pak? Pasar Rebo. Oh Pasar Rebo, sama berarti. Sampai Pasar Rebo juga. Pasar Rebo saya. Di sini udah ada lover AC-nya, jadi walaupun kursi paling depan tetap dingin. Di sini juga ada. Terus untuk ngecas di mana ya? Oh di sini cuy. Nah di sini ada port USB. Iya. Nah, seperti ini. Dan apalagi yo? Avatnya ini rumahnya gede banget cuy. Jadi kalau misalnya kita mau lihat terus menurunkan pandangan kita agak gini. Nah agak turun gini. Kalau defaultnya orang naik ini dengan tinggi 167 duduk ini kayak gini. Jadi ketutupan setengah gitu. Makanya harus agak turun gini. Bisa Pak G? Iya ngomong. Nah makanya kenapa kok aku milih di kursi nomor 2C. Lihat nih. Set, longgar banget. Terus aku tadi tanya sama temanku yang di Gunung Harta, kosong cuy di sini sementara. Ya sepakai aja dulu. Di sini juga ada space kosong buat tambahan bagasi mungkin ya. Untuk seatnya ini dia menggunakan seat terbaru dari Aldila yang udah ada armrest cangkang kayak gini teman-teman. Ada logonya Gunung Harta Transport Solution. Leg restnya ini bisa diangkat gini. Nah di sini bisa dibuat tempat untuk naruh sepatu atau alas kaki kita. Ini juga bisa nah gini. Jadi misalkan bawa anak kecil, biar kakinya nggak gantung, bisa digeser kayak gini. Tapi kalau nggak salah di sini juga ada fitur, ada nggak ya? Oh nggak ada cuy. Dulu kalau nggak salah ada di. Oh yang unit double decker sih, kursi pijatnya. Tapi ini nggak ada. Kalau mau ngecas di sini ada Type C dan USB biasa. Enaknya lagi di kursi nomor 2C apa coba? Di sebelah kiri ini ada dispenser, juga ada dilengkapi dengan kopi dan teh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian malam-malam gabut pengen bikin kopi, ya wes dari sini tinggal gini aja, nggak usah berdiri. Enaknya gitu. Dan ini tuh free untuk penumpang selama dalam perjalanan. Ini di luar snack ya. Snacknya nanti akan dibagiin tuh. Di situ ada, di sini ada. 14.58 kita berangkat dari kantor Malang. Kita papasan sama Gunung Harta yang kemana ya, Jetbus 5 tapi nggak tronton, nggak tronton, nggak double decker, nggak UHD. Apa ke Bali ya? Oh unit Bali teman-teman, GTS 100 yang kombi ke Bali.
Saat ini kita ada di daerah Sawo Jajar, teman-teman. Ini berarti kita mengarah ke gerbang tol Malang. Bisa tingkat. Dan kita masuk di gerbang tol Malang. Oh, belakangnya Bandung, cuy. Biar Bandung duluan. belas 13 kita masuk di gerbang tol Malang. Asli ini busnya enak banget. Ini masih berapa tahun? Setengah tahun sih mungkin ya. Nah, ini mumpung suasananya terang, kita review secara detail bagian interiornya ya. Oke. Seperti yang tak jelasin tadi, kenapa aku milih di kursi nomor 1 E2C itu karena longgar. Tuh, masih ada space segini buat bagasi tambahan, dan infonya di sebelah sini juga kosong, teman-teman. Asik banget. Bantal, lalu selimutnya lumayan tebel nih. Kita sekarang ke belakang, kita lihat isinya ada berapa totalnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah sini 7 baris, masih ada space kosong di sini buat tambahan, misalkan mau bawa koper yang bawah misalkan udah full gitu bisa ditaruh di situ, tapi kayaknya nggak mungkin full deh. Bagasinya ini gede banget. Lalu sana ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti 32 seat doang dong. Bayangin, bus sepanjang 13,5 meter, depan masih ada kursi, dikasih kursi selega ini, teman-teman. Cuma 32 seat loh. Tiap seat juga dilengkapi dengan AVOD personal entertainment, setiap orang satu, tapi kalau mau menikmati internet harus pakai sinyal wifi sendiri ya. Pengamanan dia juga dilengkapi dengan CCTV di berbagai titik, depan ada, tengah ada, belakang ada nggak? Oh nggak ada, cuma 2 doang ini. Di belakang sini juga ada smoking area, teman-teman, dan juga ada toiletnya. Dari Malang ke Jakarta, tarifnya bus ini tuh Rp390.000. Menurutku lumayan murah sih, dengan kenyamanan seperti ini, teman-teman. Pakai sasis baru, bodi baru, porsinya longgar. Terus aku tadi ngecek di website yang itu kayaknya bisa diakses hari H pun juga masih bisa kok. Hamin berapa jam bisa. Aku tadi pagi ya ngecek, itu isinya masih 4. Tapi sekarang tak hitung ada sekitar 8 penumpang. Mungkin akan tambah lagi karena masih ada jemputan di Medaeng, terus Pandaan, sama di Mojokerto pastinya. Loh, ini udah di rest area kilometer 84, berarti dia nggak masuk full Pakis, teman-teman. Udah diambil penumpangnya, langsung cus menuju ke Pandaan ini. Ini kayaknya depan masih kosong, kita coba ke depan ya. Sambil nunggu yang ngerokokan di belakang situ udah selesai. Kursi nomor 2C emang andalan banget, lega. Bismillah. Wah, ngebalap GTS 102 Bandung. Pak Tohar jos banget ini. Oh, kita ternyata ambil penumpang di agen Lawang, teman-teman. Kita exit Lawang nih. Gak tau nih yang DD-nya exit nggak? Nggak kelihatan. Berarti juga ikut exit nih, sama-sama. Kayaknya mau hujan deh, anginnya
angin-angin mau hujan gitu. Itu. Aku pernah makan sebuah. Untuk agen lawang itu seingatku dia posisinya di pasar lawang deh. Jadi masih terus lurus, habis ini deh masuk di pasar lawang. Tapi ini vibes-nya kayak kita naik double decker ya. Padahal bukan double decker cuy. Terus yang tadi di Yupi. Nah sekarang kita lagi ngelewatin stasiun Lawang. Stasiun Lawang tuh posisinya berada di pinggir jalan pas yo, nggak masuk gitu loh, langsung pinggir jalan gitu. Jadi ini dulu sebelum adanya tol Malang Pandaan sampai ke Surabaya, ini adalah jalur utamanya. Semua bus lewat sini. Sekarang yang lewat sini kayaknya udah jarang deh. Mungkin ada beberapa ya kayak bus ATB yang emang lewat jalurnya sini gitu. Oh iya, Restu yang jam pertama jam 3 kurang dari Arjosari tujuan ke Surabaya tuh dia lewat arteri, lewat sini pakai jadwal 5 SHD spek patas tapi dia ATB teman-teman. Asik tuh jamnya tuh, jam tempe kalau orang bilang. Aku dulu pernah naik, mau tak bikin videonya cuman kayaknya sekarang udah gak relate karena sekarang terminal Arjosari udah jadi. Aku bikin itu ketika Arjosari masih proses pembangunan. Nah agennya tuh di dekatnya Hotel Niagara nih teman-teman, sampingnya pas ya kayak agen dunia sih, ada Indoren, Handoyo, M-Trans, Agramas, Pahala dan Gunung Harta. Rosalia pun juga di sini. Balik Pak? Iya. Monggo. (15.41) kita sekarang masuk tol lagi di gerbang tol Purwodadi. Habis ini bus ini akan mengambil penumpang di Medaeng, Surabaya. Ternyata dari tadi yang suaranya tek tuh ini. Nah, si dispensernya cuy. Ternyata ada yang kendor atau gimana gitu. Habisnya dikencengin lagi udah selesai nih problem berisiknya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat snacknya. Ini lumayan berat nih teman-teman snacknya. Dengan harga 390, selain dapat unit yang semewah dan senyaman ini, kita akan dapat snacknya. Snacknya isinya air mineral sama teh pucuk. Lalu roti coklat dan juga ada permen 2. Itu aja sih, simple. Tol Kejapanan, ada M-Trans Emperor. Itu keberangkatan dari Ponorogo jam 12 tadi. Rosalia SR3 itu yang tim Sumatera mungkin ya. Gerbang tol Kejapanan. Ini yang ngerokok udah balik. Sekarang kita coba lihat toilet dan smoking areanya ya. Wah, ini kayak masuk dunia lain nih. Warnanya biru, terus gelap banget. Filmnya paling berapa persen ya? 80% lebih. Tutup. Jadi kalau mau ngerokok, sensasinya kayak gini. Oh, nggak boleh dibuka kacanya ini. Mohon tidak dibuka kacanya ini. Iya, rasanya kayak orang jaga toilet. Kita lihat toiletnya. Toilet Cenbas 5 standar sih. Tampungannya bikin sendiri, ada klosetnya, dan ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja ya. Nggak bisa buat buang air besar. Kalau misalkan kalian pengen buang air besar, bilang ke kru. Dan misalkan busnya lagi berhenti, jangan gunakan ini. Nanti akan jatuh ke bawah, akan bermasalah sama yang diparkirin. Ngomong-ngomong, ini kita duduk di atasnya mesin nih teman-teman. Soalnya untuk kandang macan atau tempat istirahat kru di sini nggak ada. Jadi bisa mentok karena untuk tempat istirahat kru itu dari depan di bawah. Suara raungannya Volvo D11C.
16.27. Ini kita sekarang ada di Medaeng di Harapan Jaya. Bisa nggak kosong. Nah ini sekarang kita lagi ada di Gunung Harta Medaeng. Jam 16.28 untuk naikin penumpang. Jadi kalau misalkan kalian di wilayah Surabaya atau turun mau di Surabaya, turunnya di sini teman-teman. Ini di Jalan Letjen Sutoyo, tempat kalau lurus ke sana nanti belok kiri itu tempat masuknya terminal Bungurasi. Jam 16.35 kita udah melanjutkan perjalanan. Ini udah lepas dari pintu keluar Bungurasi. Ada bus apa tuh? Oh ALS cuy, kayaknya lagi ada problem deh. Penumpangnya pada keluar semua. Surabaya, Jember, Medan. Oh, unit Jember Medan ternyata. Sekarang Jember Medan udah eksekutif toilet teman-teman. Dulu aku pas naik Jember Medan itu nggak ada toiletnya. Nah, ini adalah suasana kemacetan di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Jam pulang kantor hari Senin jam 4:30. Lihat nih, ini makin mendekati maghrib makin macet lagi nih teman-teman. .43 kita sekarang ada di gerbang tol Warugunung ke arah Jakarta. Ini bisa dibilang Jakarta angkatan awal ya. Sore angkatan awal. Biasanya tuh rata-rata jam-jam perang tuh sekitar jam maghrib itu dari sini. Lepas ini tuh sekitar jam 6:30, jam 7 tuh jam-jam perang tuh. Ini masih angkatan awal sih teman-teman. Berarti nyampe Jakarta kalau normal yo belum subuh harusnya ya. Hitungannya sih 10-an jam. Jam 2. Kalau santai jam 3. Ngantuk loh Pak. Ngantuk. Ini adalah sore hari di SPBU Mojokerto. Jam berapa nih? 17.18. Besku ini posisinya ada di sini. Wah, pasti buat foto nih. Ini GHTS 91. Ini kayaknya yang Jember Pondok Cabe deh. Berangkat. Sebelahnya itu yang kemana ya?
dengan tinggi kurang lebih sekitar 4 meter. Wah, ini bisa dibilang JB5 paling ganteng nih kayaknya nih. Dan kemarin kan dari karoseri Laksana udah ngeluarin body model gini ya, dengan bagasi yang tinggi. Dia namanya tuh XXHD, tapi aku nyebutnya lebih enak UHD, Ungaran High Deck. Kalau ini Ultra High Deck. Jujur kalau dari segi tampilan aku lebih terkesan dengan yang Jetbus 5 ini, tapi untuk fungsi mungkin Laksana lebih oke karena dengan tinggi yang cuma 3,9 Laksana, kali ini 4 meter dengan tinggi yang nggak terlalu tinggi, dia bisa masuk kemanapun. Kalau yang ini kan masuknya pun harus milih-milih, misalkan untuk pariwisata lah misalkan, itu kan harus milih-milih dulu. Tapi kalau ini GHTS kan jalannya akap teman-teman, jadi insya Allah aman sih. Terus yang aku masih sayangkan itu di atas itu masih nggak ada leg rest-nya. Coba kalau ada leg rest-nya, wah mantep sih. Nah, untuk bus GHTS ini tadi aku sempat tanya-tanya sama kantor kan. Ternyata ada yang mampir di Mojokerto, ada yang nggak mampir di Mojokerto. Selama ini kan beberapa masukan dari teman-teman atau pelanggan itu kan kalau bisa di bypass Mojokerto, jadi nggak masuk Mojokerto langsung aja. Cuman Gunung Harta juga nggak bisa melepas Mojokerto begitu aja, karena kan pelanggan setianya kan juga banyak di sini. Juga di sini juga sebagai titik naik, titik kontrolan, dan juga isi solar di SPBU-nya si Gunung Harta itu sendiri. Tapi konsekuensinya dia nanti akan servis makan di rumah makannya yang baru, di rumah makan kilometer 519 RBT. Tapi kalau yang misalkan nggak masuk sini, dia akan makannya di rumah makan Taman Sari yang ada di Ngawi, di rumah makannya yang lama, di keluar tol gitu, biar adil lah teman-teman. Terus aku tadi juga dapat info untuk mobil pagi, keberangkatan pagi dari Malang tujuan ke arah Jakarta, itu dia nggak mampir sini dan makannya di rest area 519. Jadi biar cepet, pagi itu dia lebih ekspres teman-teman. Kita beli pentol dulu di sini teman-teman ya. Pentol di Pom Mojokerto. Tumbas 10.000. Yang kecil mawon nggih? Tahu mana? Nggih, tahu. Aku beli pentol nih sama tahu. Harganya 10.000 dapat segini. Lumayan buat ganjel karena perjalanan masih cukup lama. Di Sragen, ini kan Jawa Timur, Sragen Jawa Tengah. Masih pindah provinsi lagi teman-teman. Dilihat dari jauh, dari deket, ganteng banget sih ya. GHTS Gunung Harta teronton semua. Dulu sebelum Kerajaan Palur menyerang dengan Scania-Scanianya, ini merupakan operator dengan bus tronton terbanyak se-Indonesia teman-teman. Sekarang aku lupa berapa, mungkin sekitar 50-an ya. Kalau UHD dia terbanyak 14, mungkin sekitar 50 sekian. Itu pun juga belum termasuk MAN 2 unit yang sekarang dikerjakan di Adiputro, MAN yang R480. Mungkin akhir bulan, kalau nggak awal bulan Agustus besok dia rilis. Rutenya kemana yang jelas Malang Jakarta, Jakartanya yang belum tahu. Ini barusan dicek penumpangnya udah komplit semua. Saatnya kita berangkat jam 17.32. Oh udah. Jadi ketinggalan, ternyata enggak. Saat ini kita berjalan di tol Trans Jawa, santai gitu, dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Ya karena ini jam-jam santai sih, bukan jam-jam ngejar jadwal atau kerja kantor sih. Ya wis lah, aku tak mau tidur dulu. Mungkin berapa jam lagi ya? Ini jam 6, jam 8 lah kita akan makan. Jam 8 kurang ding. Sekali lagi persiapan servis makan. Jangan lupa tiket dibawa guna ditukar dengan servis makan. Sekali lagi, jangan lupa tiket dibawa guna ditukar dengan servis makan. Selama bus Gunung Harta berhenti di rumah makan Taman Sari Ngawi, tolong untuk HP dan barang penting yang lain harap dibawa. Sekali lagi, selama bus Gunung Harta berhenti di rumah makan Taman Sari Ngawi, tolong untuk HP dan barang penting yang lain
lain harap dibawa. Bangun-bangun kaget kok ini kok exit di Ngawi. Perasaan untuk aturannya tuh kalau udah turun di Mojokerto, servis makannya di Sragen. Saya tadi bangun kok di Taman Sari Ngawi. Ini yang biasanya yang misalkan Bablas Mojokerto masuknya sini teman-teman. Terus aku tadi tanya karena spesial hari ini karena ada apa gitu lah, aku lupa. Makannya di sini. Tapi itu defaultnya untuk unit ini yang Bogor itu di Taman Sari KM 519. Sekarang jam 9.23. Oke lah, gak perlu panjang. Servis makan di mana? Yang penting sama-sama kenyangnya dan dua rumah makan ini juga sama-sama enaknya teman-teman. Ini ada unit mana? Oh iya bener kan? 091 Jember. Sama itu di 89 tuh kayaknya Malang atau Bondowoso mungkin ya. Bondowoso, Jember, sama Malang. Oke. Kita servis makan di sini. Loh, kula eksekutif loh. Oh, Malang di dalam. Oh, oke, siap. Tak pikir sama aja di situ. Berarti yang sini buat yang Jember sama Bondowoso. Oh, yang Malang tetap pergi. Oh, di dalam nggih. Matur nuwun. Nun sewu. Siap. Oh ini? Oh nggih, matur nuwun. Nggih, siap, matur nuwun. Untuk lauknya ada ini aja teman-teman. Ini ada kayak tahu, terus ini rempeyek ikan, tempe. Lalu lauknya ada 3 pilihan. Mau sate, 3 tusuk, ayam atau garang asem. Juga ada sop dan juga kerupuk. Minumnya teh hangat manis. Dan ini dia teman-teman menu makan yang aku pilih. Jadi aku ambil sop, terus ini rempeyek ikan, tempe, sambal goreng tahu, sama lauknya itu kan ada 3 tadi. Yang pertama ada ayam, garang asem sama sate. Aku kok tertarik sate. Cuman satenya ini dibatasi per orang cuma ambil 3 aja. Oke, gak masalah. Langsung aja kita makan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Jakarta. Alhamdulillah teman-teman udah selesai servis makan. Tadi makan di sini lumayan enak. Sekuti Malang ini ternyata dipisah. Servis makannya di tempat yang ber-AC. Tahu ya, mungkin karena spesial ya, edisi khusus. Biasanya di 519 ini. Tapi overall nggak apa-apa lah. Padahal aku mau nunjukin ke kalian bahwa Gunung Harta tuh punya rumah makan, opsi rumah makan baru gitu loh. Di baratnya, itu ada di timur. Selain di Taman Sari juga ada di rumah makan RBT yang ada di Sragen. Tapi tak tekankan lagi, ini cuman kejadian khusus. Jadi cuman hari ini doang dia mampir di sini. Besok kedepannya juga dan sebelum-sebelumnya juga di rumah makan RBT teman-teman. Nah ini sekarang aku mau sholat dulu. Jam 19.47 udah waktunya isya. Ini dia double decker 6 sleeper Mercy 2542 yang dulu jalan Jakarta Malang. Terus sekarang dijalankan di rute Bondowoso Jakarta. Bogor nggak salah ya. Bondowoso terus lewat mana gitu tapi tembusnya situ Bondo. Tapi nggak lewat arah-arah teman-teman. Kalau lewat arah-arah pakai double decker kayak gini yo. Wah salam, ya berani sih, cuman resikonya terlalu tinggi. Lebih ekstrim dibandingkan jalur Gumiter. Oh ya Gumiter per tanggal 24 besok tutup ya, aku nggak tahu ya. Aku lihat PO-PO lain itu yang punya rute Jakarta Jember Banyuwangi itu stop sampai Jember aja. Nggak tahu yang Gunung Harta ini kan dia juga punya rute ke Banyuwangi via Gumiter. Atau dia stop sampai ke Jember aja nggak tahu, atau dia memutar lewat situ Bondo. Karena penutupan jalur Gumiter 2 bulan loh. Gak main-main, gak cuma seminggu 2 minggu, 2 bulan. Oh Malang Poris cuy. Tak pikir Madura. Soalnya sekarang tuh Madura banyak dikasih UHD. Sekarang di HTS merajai Madura barengan sama Sinarjaya. Ini UHD batch keberapa? 85 itu berarti batch kedua. Yang batch pertama yang 73, 74, 75, 76. Artisnya salah satunya yang Batman tuh.
Terus kita geser lagi, ada GHTS 78. Oh, itu yang dulu jadi M1 Madura, stasiun Sumenep, tujuan Polri sampai Pasar Kemis. Tapi sekarang digantiin double decker, dia sekarang dilempar ke jalur M9 Sumenep Merak, teman-teman. Wah, ini dulu pelarinya Madura nih. Semua bus dibalap sama dia. Karena dia tronton, SHD, los, cor, dan apa ya kemarin ya? Bodinya enteng katanya. Jadi yo pembalap. Tapi nggak tahu sekarang kabarnya gimana. Pastinya lebih jos sih, soalnya rutenya dia lebih jauh sampai ke Merak sana. Sama Mas. Oke, saatnya tidur lagi. Tuh, Pak. Ya, selaran nih. Bismillah, kita kembali ke dalam bus. Wah, ini tempat tidurku nih. Enak banget rebahan kayak gini, cuy. Jam 20.04 kita berangkat kembali dari rumah makan Taman Sari yang ada di Ngawi. Hitung-hitungannya sih kalau jam segini berangkat Ngawi bisa lah ya. Mungkin jam 3 kita nyampe Jakarta. Ya sebelum subuh lah. Oh, Tiara Mas juga servis makan di sini ternyata, aku baru tahu. Tapi kayak ini mobil ke Bima deh ini. Atau dari Bima. Di malam-malam kok aku pengen bikin kopi ya. Coba tak lihat di sini. Ini pilihnya the white coffee sama kapal api. Aku tak white coffee ya lah. Tinggal bikin terus kita ngopi biar nggak ngantuk. 4.15 kita persiapan untuk masuk di Pasar Rebo, cuy. Kalau Gunung Harta tuh dia punya pool sendiri enaknya di Pasar Rebo, jadi nggak turun di pinggir jalan gini. Cek-cek nggak ada yang ketinggalan. Oke. Pak, monggo Pak nggih. Nggih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Monggo, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita udah sampai di GHTS Pasar Rebo. Penumpang bisa nunggu di dalam. Ini sekarang jam 4.18. Kayaknya belum subuh deh untuk Jakarta. Ya bener sih belum subuh. Di sini nantinya akan melanjutkan perjalanan sampai ke Ciawi Bogor. Jadi pertemuan antara Ciawi dan Polres itu di Pasar Rebo ini teman-teman jalurnya. Dia akan langsung masuk tol menuju ke arah Bogor. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya.